Jadi awalnya memang ada sedikit gusar ya, karena pas pada waktu takbiran yang tadinya kita itu kumpul sama keluarga gitu ya, sama anak-anak waktu itu masih kecil dan sekarang kan sudah dewasa semua. Jadi pas pada waktu ada takbiran, kita juga rasanya itu pada waktu awal-awal ada semacam kayak terenyuh gitu ya. Ya gini ya, saya selaku pekerja PT Kereta Api masuk tahun 1996, hampir 28 tahun saya bekerja di PT Kereta Api. Untuk kaitannya dengan masa bekerja di waktu Lebaran dan angkutan Natal Tahun Baru, selama kita bekerja di dekat domisili, ya mungkin seperti pekerja-pekerja biasanya. Cuman mulai dari tahun 2010, saya sudah dinas mengalami beberapa mutasi. Pernah di Malang, kemudian di Daop 2 Bandung pada tahun 2015. Kemudian berikutnya adalah mutasi lagi ke Daop 5 Purwokerto. Dari Daop 5 Purwokerto mutasi lagi ke Daop 7 Madiun, dan tahun 2022-2023 kemarin mutasi di Daop 4 Semarang, dan terakhir tahun 2023 bulan Oktober kemarin sampai dengan tahun 2025 hari ini saya bekerja di Daop 1 Jakarta. Jadi selama kita bekerja di luar wilayah domisili, otomatis secara tugas kami diberlakukan posko pada masa-masa event Lebaran maupun Natal Tahun Baru kurang lebih selama maksimal 22 hari, kemudian minimalnya sampai 7, 7, 14, 16 hari. Tahun ini mungkin 16 hari kami posko, dimulai dari tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal rencana tanggal 8 April 2025. Di masa selama posko memang kita diwajibkan untuk membantu teman-teman kita di lapangan dengan tujuan adalah ikut mensukseskan, membantu melancarkan para pemudik sehingga semua pegawai dilibatkan. Untuk khusus yang mulai dari kepala stasiun, kemudian asisten manajer, kemudian manajer, bahkan sampai kepala daerah operasi. Tidak hanya itu, BOD, Board of Direction, kemudian ada BOC, Board of Komisaris, kemudian para EVP, VP, manajer yang ada di kantor pusat juga dilibatkan dalam membantu posko selama masa posko baik Lebaran maupun Natal Tahun Baru. Tujuannya sama tadi, membantu rekan-rekan kita di lapangan. Di samping ada juga di stasiun-stasiun itu ada petugas-petugas yang diposkokan, antara lain teman-teman dari TNI Polri, ada BKAwan ya. Kemudian ada adik-adik relevan ya, membantu. Kemudian ada customer service mobile yang hari-hari biasa nggak ada. Kemudian ada adik-adik pramuka. Semuanya terlibat langsung selama masa posko. Terus bagaimana pada saat hak kami yang mendapatkan cuti bersama, perusahaan tidak mengurangi komposisi waktu libur dan cuti bersama. Kami setelah melakukan posko dengan beberapa kegiatan yang ada di dalamnya, mulai pengecekan, mulai membantu penumpang yang ada di dalam, terus memberikan informasi. Selama waktu itu kita tidak menjalani libur dan cuti bersama, nanti perusahaan akan mengganti setelah masa posko ini berakhir. Kemudian bergantian libur antara petugas yang satu dengan yang lainnya secara kelompok dibagi. Jadi intinya hak-hak kami tetap terpenuhi sebagai karyawan untuk menjalankan libur dan pengganti cuti bersama. Demikian. Ini kan udah 28 tahun udah sholat bareng keluarga ya Pak. Itu Bapak gimana sih menikmati pekerjaan ini?
Ya. Selain emang tanggung jawabnya Bapak, Ya. apa yang mendorong Bapak terus ini kan dulu Ya. dedikasi Pak, Ya. ya, Pak, ya. Sebetulnya bukan 28 tahun ya, karena kami pada tahun 1996 sampai dengan 2006 baru jadi staf. Kemudian meningkat jadi kepala stasiun waktu itu tahun 2006. Iya, 2006 baru jadi kepala stasiun daerah Gresik waktu itu. Dari situ sebetulnya kalau Gresik masih dalam jangkauan wilayah Surabaya karena domisili saya di Surabaya. Artinya pada saat sholat Id masih bisa kumpul bersama keluarga. Kecuali pas pada waktu saya sudah mutasinya ke wilayah yang lebih jauh. Kayak di Malang itu kami pas pada waktu itu riskan banget kalau itu ditinggal. Karena apa? Karena saya selaku kepala stasiun Malang saat itu tahun 2011 kira-kira, itu posko juga seperti ini, melayani penumpang, kemudian berpindah lagi juga hal yang sama. Jadi posko ini adalah suatu kewajiban kami sebagai karyawan kereta api dengan tugas pokoknya yang sudah ditentukan menurut rencana operasi setiap tahunnya, maka kami melakukannya dengan loyalitas, kemudian pengabdian, sehingga apa yang kami lakukan menjadi rutinitas tahunan. Ini sudah menjadi kebiasaan yang sama-sama dilakukan semua karyawan. Jadi awalnya memang ada sedikit gusar ya, karena pas pada waktu takbiran yang tadinya kita itu kumpul sama keluarga gitu ya, sama anak-anak waktu itu masih kecil dan sekarang kan sudah dewasa semua. Jadi pas pada waktu ada takbiran, kita juga rasanya itu pada waktu awal-awal ada semacam kayak terenyuh gitu ya. Tapi kita dengan seiring berjalannya waktu, kami merasa bahagia juga. Kenapa? Ada rekan-rekan, ada para penumpang yang punya niatan seperti kita, kepingin kumpul sama keluarga, kita bisa membantu mereka dalam posisi berpergian, mudik, menuju kampung halaman dan ketemu sanak saudara. Jadi di situ ada kebanggaan pada saat kita posko bisa mengantarkan para pemudik, baik yang beragama Muslim maupun yang beragama lain, itu kita merasa oh ini kita lebih bermanfaat sebagai insan kereta api atau pekerja biasa yang bisa membantu mereka. Kenapa? Karena banyak loh penumpang-penumpang pada waktu Lebaran kayak gini atau Natal tahun baru, banyak penumpang-penumpang baru yang mengenal kereta api. Di situ saatnya kita bisa membranding kereta api untuk kita sampaikan informasi-informasi penting, mulai jadwal keberangkatan, nama kereta api, kemudian jam keberangkatan. Jangan sampai penumpang ini yang sudah susah payah mencari tiket, susah payah mendapatkan tiket, ternyata dia sampai salah naik, tertinggal. Beban moral bagi kami tatkala penumpang tadi itu tidak terlayani dengan baik. Jadi sudah menjadi kewajiban kami sebagai karyawan kereta api, insan kereta api, khususnya di wilayah Daob 1 Jakarta ini, saling membantu. Kita juga berkolaborasi dengan para porter, kemudian petugas-petugas lainnya. Yang tadinya nggak kenal, kita bisa saling kenal. Kemudian para penumpang ini juga bisa terlayani dengan baik. Kalau tahun ini apa yang paling dikangenin dari rumah? Ya, kalau tahun ini, Misalnya, atau ya, apa? yang jelas kita kangen banget sama anak ya. Jadi kalau misalnya kita itu sudah lama, kan kalau kita libur tiap reguler hari-hari kerja biasa itu kan 2 minggu sekali kita pulang. Ya, pengganti liburnya yang mingguan itu diganti dari Jumat, Sabtu, Minggu, terus kemudian Senin sudah kerja lagi. 2 minggu sekali itu 3 hari. Iya, jadi pas pada waktu apa namanya masa event kayak begini kan nggak bisa pulang selama 2 minggu, artinya bisa sampai 3 minggu atau 1 bulan karena liburnya harus bergantian. Jadi yang paling sangat terasa itu jauh dari anak memang. Anak sekarang berapa? Anak sekarang masih ada yang usia masih sekolah SD, kemudian yang nomor 2 ada sekolah SMA, yang ke pertama itu mau lulus kuliah. Gimana sih ini kan tadi kan Pak Islam bilang anak-anak dulu masih kecil, sekarang udah besar, mungkin Yeah. udah lebih mengerti ya kalau Yeah. sekarang. Tapi pengertiannya seperti apa sih yang Pak Islam kasih ke anak-anak? Pasti kan mereka Yeah. papa kemana? Yeah. Gitu, kayak gitu. Jadi mulai dari kecil mereka itu sering ditinggal jauh juga, ya. Dan ketemunya pas pada waktu dinas di Malang itu setiap
1 minggu atau 2 minggu sekali, dan anak-anak mulai terbiasa dengan hal itu. Jadi mereka memang lebih dekat dengan ibunya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, teknologi makin canggih. Dulu belum ada video call, sekarang sudah ada video call. Ya, jadi di situ bisa saling memberikan informasi, saling menyampaikan permohonan maaf. Tatkala kita berlebaran seperti ini, itu sudah mengisi iya, kekosongan pada saat nggak ketemu anak-anak ya. Jadi pas pada waktu video call ya itu nikmatnya di situ. Jadi bisa video call. Kalau dulu kan nggak bisa. Jadi anak-anak semakin memahami profesi bapaknya seperti apa. Jadi mereka alhamdulillah berproses dengan keadaan. Kalau istri kerja apa Pak? Kalau istri di rumah ibu rumah tangga biasa. Ya. Ini kalau habis kerja nih Pak pas lebaran, Ya. biasanya sama keluarga kemana sih Pak? Ya. Pertama kali kalau misalkan masa angkutan lebaran gini, pertama kali adalah kita acara keluarga sendiri dulu. Karena selepas penat melakukan posko, kita berkumpul sama keluarga ngadain acara dulu. Kemudian langsung lanjut ke sanak saudara yang terdekat. Karena waktu libur dan cuti bersama diganti oleh perusahaan, jadi esoknya habis acara keluarga sendiri, esok harinya kita berkunjung ke sanak saudara yang terdekat. Kenapa? Karena pingin waktu yang ada diberikan oleh PT Kereta Api ini bisa dimaksimalkan untuk quality time dengan keluarga, baik yang betul. Ya. Kalau yang tahun ini ada request nggak sih anak-anak kita dibawain apa dari Oh iya. Pak? Ya, kalau ya kemarin sudah ngebel. Kalau yang besar, yang kuliah sama yang SMA, kemarin sudah dikirimi THR ya. Jadi, ya, jadi untuk beli pakaian atau kesiapan untuk Lebaran. Kemudian yang paling kecil ini minta PS5 katanya gitu. Beliin nggak Pak? Ya gini, kita tetap sebagai orang tua pengennya beliin ya. Jadi pengen nanti kalau segera ada waktu pulang akan bertemu dulu, acara keluarga dulu, kemudian kunjung, kemudian kita realisasikan ya. Jadi biar mereka itu sudah nggak lama nggak ketemu bapaknya, datang-datang minta kok nggak dikasih, kan nggak enak gitu ya.